Pernah nggak sih lu duduk santai di pinggir sawah, terus tiba-tiba ada suara kruak, kruak. Yaitu bukan setan, bukan juga suara perut lapar. Itu kodok. Tapi tunggu dulu, pernah kepikiran nggak sebenarnya dari mana kodok berasal? Apakah mereka dulu alien yang turun ke bumi, makhluk purba yang gagal jadi dinosaurus, atau cuma hewan biasa yang kebetulan jago banget lompat? Santai, di video kali ini kita akan bongkar habis-habisan asal-usul kodok. Dari sisi ilmiah, sejarah, sampai mitos-mitos gokil tentang mereka. Jadi siapin telinga, siapin otak, dan kalau perlu siapin kodok bakar. Jangan ding, kita mulai. Sejak dulu, manusia itu selalu punya kebiasaan aneh, kepo sama hal-hal kecil. Kenapa matahari terbit dari timur? Kenapa kopi bikin melek? Dan kenapa ada kodok? Masalahnya adalah, kodok itu unik. Mereka bisa hidup di air dan di darat. Mereka lahir tanpa kaki, tapi ujung-ujungnya bisa lompat ke sana sini. Dan yang paling bikin bingung, mereka kayak punya dua kehidupan. Versi renang saat masih kecebong, dan versi darat saat dewasa. Karena keanehan inilah, para ilmuwan, filosof, bahkan dukun kampung dulu mencoba menjawab pertanyaan, dari mana kodok berasal? Kalau kita tanya sains, jawabannya keren banget. Menurut penelitian fosil, kodok berasal dari kelompok hewan purba bernama Labyrinthodontia sekitar 250 juta tahun yang lalu, periode Permian sampai Trias. Mereka adalah salah satu amfibi awal yang berhasil bertahan setelah kepunahan besar. Bayangin, saat dinosaurus baru mau latihan jalan, nenek moyang kodok udah duluan muncul. Prosesnya begini. Ada ikan purba yang mulai keluar dari air. Terbentuklah hewan berkaki 4 atau tetrapoda. Dari kelompok ini, sebagian jadi reptil, sebagian tetap di jalur amfibi. Kodok modern yang masuk ordo Anura muncul sekitar 200 juta tahun lalu. Jadi kalau ada yang bilang kodok itu cuma hewan kampung, tolong lurusin. Mereka ini survivor garis keras, lebih tua dari T-Rex. Kalau kita zoom in ke kehidupan satu ekor kodok, siklus hidupnya sendiri udah kayak buku pelajaran biologi yang hidup. Dimulai dari telur yang ditaruh di air. Bentuknya kayak jelly bening. Dari situ menetaslah ke cebong atau tadpole, mirip ikan mini tanpa kaki, berenang dengan ekor. Lalu datang fase metamorfosis. Kaki belakang tumbuh, lalu kaki depan, paru-paru berkembang, ekor pelan-pelan hilang, akhirnya jadi kodok dewasa yang siap lompat di darat, tapi masih bisa balik berenang di air. Kalau dipikir-pikir, kehidupan kodok itu kayak film pendek tentang evolusi. Dari makhluk air, jadi makhluk darat. Kayak reminder kecil kalau bumi ini terus berubah. Kodok mungkin kecil, tapi dampaknya gede banget. Sebagai predator, mereka makan serangga. Bayangin kalau nggak ada kodok, nyamuk bakal bikin kita jadi all you can eat berjalan. Sebagai makanan, kodok juga jadi santapan ular, burung, bahkan manusia. Hello, pecinta swike. Dan sebagai bioindikator, kodok sensitif banget sama polusi. Kalau populasi kodok di suatu tempat turun, itu alarm keras kalau lingkungan lagi sakit. Dengan kata lain, kodok itu adalah satpam alam. Mereka diam-diam jaga keseimbangan ekosistem tanpa banyak gaya. Uniknya lagi, kodok nggak cuma hidup di dunia nyata, tapi juga hidup di dunia budaya dan mitos. Di Cina ada mitos kodok 3 kaki yang dipercaya bawa rezeki. Makanya banyak patung kodok emas di rumah orang Tionghoa. Di Mesir kuno, ada Dewi Heket yang digambarkan berkepala kodok, simbol kesuburan dan kelahiran. Suku Maya menganggap kodok sebagai penghubung dunia manusia dan dunia roh. Di Indonesia sendiri, banyak cerita rakyat tentang kodok. Kadang jadi pangeran yang kena kutukan, kadang jadi tokoh iseng yang bikin masalah.
Jadi meskipun sering dianggap jijik, kodok justru jadi simbol keberuntungan, kesuburan, dan transformasi. Kalau kita pakai pola dulu, sekarang, nanti, ceritanya makin jelas. Dulu, kodok purba muncul dari air, bertahan hidup di zaman yang keras. Sekarang, kodok jadi penjaga ekosistem sekaligus bahan penelitian. Nanti, kalau perubahan iklim makin parah, kodok bisa punah. Dan kalau itu terjadi, manusia pun kena imbasnya. Jadi jangan anggap remeh. Nasib kita bisa terkait erat sama nasib seekor kodok di sawah belakang rumah kita. Terus, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kodok ngajarin kita adaptasi. Mereka berubah sesuai keadaan, dari air ke darat, dari ekor jadi kaki. Kodok juga ngajarin kesederhanaan, nggak perlu banyak gaya, tapi jasanya besar. Dan yang paling penting, perubahan itu wajar. Kayak metamorfosis kodok, hidup kita juga penuh fase. Bayi, remaja, dewasa, dan semua itu normal. Kadang kita harus jadi kecebong dulu sebelum bisa melompat sejauh-jauhnya. Kalau dipikir-pikir, kodok itu hewan paling misterius. Mereka bisa nyanyi bareng pas hujan, tapi kalau kita nyoba ikut, tetangga malah lapor satpam. Siapa yang pernah main loncat kodok pas kecil? Nah, ternyata yang asli lebih jago. Dia bisa loncat sampai 20 kali panjang tubuhnya. Bayangin, kalau manusia bisa gitu, tiap kali ke Indomaret, tinggal sekali loncat aja langsung sampai kasir. Hemat bensin, bro. Jadi, asal-usul kodok bukan sekedar soal biologi. Ini cerita tentang perjuangan hidup, adaptasi, dan simbol perubahan. Dari telur kecil di air sampai jadi hewan yang bisa nyanyi bareng hujan. Mungkin setelah nonton video ini, kalau lu ketemu kodok di jalan, jangan langsung jijik. Siapa tahu dia lagi mikirin, manusia ini dari mana ya asalnya? Kalau lu ngerasa video ini bikin lu lebih respect sama kodok, jangan lupa klik like, share ke teman lo yang hobinya nangkep kodok di sawah, dan tentu aja subscribe channel Dari Mana biar nggak ketinggalan cerita gokil lainnya. Karena pertanyaan sederhana kadang punya jawaban luar biasa. Oke, gua pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kodok!